Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam menyelesaikan soal bisa ditinjau dari gaya belajar siswa. Kemudian saya akan jelaskan bab 1 tentang pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Berpikir kritis merupakan hal yang penting bagi semua sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan Indonesia, yaitu menciptakan Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Hal ini bersumber dari Kemendikbud tahun 2020. Dengan berpikir kritis, siswa dapat memberikan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan. Pentingnya berpikir kritis juga dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang mengangkat tema berpikir kritis. Menurut Ismail, tahun 2018, berpikir kritis memberikan banyak manfaat, diantaranya meningkatkan pemahaman konsep sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Melalui berpikir kritis, siswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Nah, menurut Pratiwi tahun 2019, berpikir kritis adalah berpikir yang terjadi dalam sistem kognitif dengan membandingkan beberapa pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat. Indikator kemampuan berpikir kritis yaitu fokus pada permasalahan, mampu memberikan alasan berdasarkan fakta yang relevan pada setiap langkah dalam membuat kesimpulan yang tepat, menggunakan informasi yang sesuai dengan permasalahan, mampu memberikan penjelasan lanjutan mengenai kesimpulan sesuai situasi dalam masalah, dan mengecek kembali secara keseluruhan. Hal ini bersumber dari Ennis tahun 2015. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Pentingnya peran matematika dalam kehidupan membuat banyak organisasi melakukan studi terhadap prestasi matematika. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, adalah salah satu organisasi yang melakukan studi tentang prestasi matematika. PISA, Program for International Student Assessment, merupakan studi internasional yang menilai sejauh mana prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Hal ini bersumber dari OECD tahun 2019. Hasil PISA merupakan perspektif yang bagus untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari hasil PISA yang diperoleh. Berdasarkan hasil PISA tahun 2018, didapatkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan masih sangat rendah. Kemampuan siswa Indonesia dalam matematika mencapai skor rata-rata 379, dengan rata-rata skor OECD yaitu 489. Hal ini bersumber dari OECD tahun 2019. Sehingga dapat dikatakan bahwa berpikir kritis siswa Indonesia masih sangat rendah. Gaya belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, karena gaya belajar berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan menyelesaikan masalah. Menurut Nurbayati, tahun 2015, gaya belajar siswa memiliki kaitan yang erat dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif. Gaya belajar merupakan faktor pendorong untuk mencapai keterampilan berpikir kritis. Hal ini bersumber dari Hofur tahun 2016. Gaya belajar adalah cara khas yang digunakan seseorang untuk menyerap dan mengolah informasi. Menurut Cahyani tahun 2020, gaya belajar adalah cara yang digunakan seseorang untuk memproses informasi. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding yaitu penelitian yang disusun oleh Inawan tahun 2018
Penelitian tersebut berfokus pada proses berpikir pemecahan masalah bound ruang sisi datar yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari gaya belajar siswa. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari gaya belajar. Nah, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari gaya belajar. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan guru dalam merencanakan pembelajaran yang mampu mendukung atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga siswa dapat memperbaiki proses berpikir mereka. Yang ketiga, bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagi masyarakat umum, manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum adalah memberikan pengetahuan tentang kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagi orang tua, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan dukungan dan mendorong semangat belajar anak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dan sebagai rujukan saat melakukan penelitian lanjutan berdasarkan penelitian ini. Kemudian 1.5 membahas tentang definisi operasional. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir sistematis dengan alasan yang logis dalam menyelesaikan masalah secara tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah merupakan proses menemukan cara untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang ada. PISA adalah survei internasional yang menilai kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains siswa berusia 15 tahun. Yang terakhir, gaya belajar adalah cara khas yang digunakan seseorang untuk menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Kemudian saya akan membahas bab 2 tentang kajian pustaka. Berpikir kritis menurut Fitriana. Kemudian saya akan membahas bab 2 tentang kajian pustaka. (2.1) tentang berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fitria tahun 2016, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk menarik kesimpulan yang valid. Berpikir kritis merupakan proses berpikir untuk menganalisis argumen dan memunculkan gagasan untuk mengembangkan pola pikir secara logis. Hal ini bersumber dari Jumai Syaroh tahun 2014. Berpikir kritis adalah berpikir yang terjadi dalam sistem kognitif dengan membandingkan beberapa pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat. Hal ini bersumber dari Prastiwi tahun 2015. Berdasarkan beberapa pengertian dari berpikir kritis, peneliti menyimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara sistematis dengan alasan yang logis dalam menyelesaikan masalah secara tepat. Indikator berpikir kritis dapat dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang.
Menurut Ennis tahun 2015, kriteria berpikir kritis ada 6, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarify, dan overview. Untuk kriteria berpikir kritis fokus, indikatornya memahami masalah yang dihadapi dengan menganalisis informasi dan merumuskan masalah. Sedangkan untuk kriteria berpikir kritis reason, indikatornya mampu memberikan alasan berdasarkan fakta yang relevan pada setiap langkah dalam membuat kesimpulan. Sedangkan untuk kriteria berpikir kritis inference, indikatornya mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, serta membuat kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Untuk kriteria berpikir kritis situation, indikatornya menggunakan semua informasi yang sesuai dengan permasalahan, serta mempunyai alternatif penyelesaian lain. Untuk kriteria berpikir kritis clarify, indikatornya mampu memberikan penjelasan lanjutan mengenai kesimpulan sesuai situasi dalam masalah. Untuk kriteria berpikir kritis overview, indikatornya mampu mengecek kembali jawaban secara keseluruhan. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dibagi menjadi 3 kategori. Kemampuan berpikir kritis tinggi, jika mampu memenuhi 5-6 kriteria kemampuan berpikir kritis Ennis. Kemampuan berpikir kritis sedang jika mampu memenuhi 3-4 kriteria berpikir kritis. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir kritis rendah jika mampu memenuhi 0-2 kriteria berpikir kritis. Kemudian 2.2 saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah merupakan proses menemukan cara untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang ada. Menurut Polya, tahun 1973, menyelesaikan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari situasi kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak mudah diwujudkan. Ada 4 tahapan dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana, yang keempat meninjau kembali. Pada tahapan memahami masalah, siswa dikatakan mampu memahami masalah apabila siswa dapat menentukan poin penting dalam soal, informasi yang diketahui, dan hal yang ditanyakan. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena jika siswa tidak mampu memahami masalah, maka siswa tidak dapat menyelesaikan masalah. Kemudian tahap penyelesaian. Tahap ini merupakan tahap pengembangan ide dan menyusun rencana yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dalam tahapan ini, siswa dikatakan mampu merencanakan penyelesaian apabila siswa mampu menghubungkan antara informasi yang diketahui, hal yang ditanyakan, serta konsep yang telah dimiliki. Kemudian untuk tahapan melaksanakan rencana, siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana penyelesaian yang dibuat pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan meninjau kembali, siswa dikatakan mampu meninjau kembali apabila siswa memeriksa hasil pekerjaannya dengan cermat dan dapat memberikan alasan berdasarkan fakta yang relevan pada setiap langkah dalam membuat kesimpulan. Kemudian saya akan membahas 2.3 soal PISA. PISA, Program for International Student Assessment, merupakan studi internasional yang menilai sejauh mana prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Hal ini bersumber dari OECD tahun 2019. Soal PISA menuntut siswa untuk mampu memberikan keputusan secara tepat berdasarkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, soal PISA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari PISA, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata, maka masalah yang ada pada soal PISA meliputi konten matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. PISA memiliki 4 konten utama, yaitu perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, kuantitas, serta ketidakpastian data.
Kemudian saya akan menjelaskan 2.4 tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas yang digunakan seseorang untuk menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Menurut Inawan tahun 2018, gaya belajar merupakan cara yang ditempuh masing-masing individu untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi melalui persepsi yang berbeda. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Menurut De Porter dan Hernarki tahun 2004, terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Dari ketiga jenis gaya belajar tersebut, beberapa siswa cenderung menggunakan salah satu gaya belajar. Namun ada juga siswa yang menggunakan lebih dari satu gaya belajar. Penelitian ini akan difokuskan pada siswa dengan gaya belajar tunggal. Gaya belajar visual adalah gaya belajar individu yang mengoptimalkan kemampuan penglihatan untuk memahami dan mengingat informasi. Menurut De Porter dan Hernarki tahun 2004, individu dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri yang pertama rapi dan teratur, kemudian berbicara dengan cepat, mampu membuat rencana jangka panjang dengan baik, teliti dan rinci dalam bertindak, peduli dengan penampilan, lebih mudah mengingat dari hal yang dilihat, memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik, tidak mudah terganggu oleh keributan, sulit menerima instruksi secara verbal, membaca yang tepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, memiliki pandangan menyeluruh terhadap suatu masalah, suka menggambar apapun di kertas, cenderung lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, menjawab pertanyaan secara singkat, lebih menyukai demonstrasi daripada pidato, serta lebih tertarik pada seni lukis daripada seni musik. Sedangkan gaya belajar auditorial adalah gaya belajar individu yang mengoptimalkan kemampuan pendengaran untuk memahami dan mengingat informasi. Menurut De Porter dan Hernarki tahun 2004, individu dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri yang pertama lebih senang mendengarkan, kemudian konsentrasi, mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan suara keras, pandai menirukan nada dan irama yang didengar, berbicara dengan fasih, pandai dalam berbicara daripada menulis, lebih menyukai seni musik, lebih mengingat informasi dari berdiskusi daripada mengamati, cenderung menjelaskan sesuatu secara detail, kesulitan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan visual, serta lebih pandai mengucapkan kata-kata dengan keras daripada menulisnya. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar individu yang mengoptimalkan kemampuan motorik untuk memahami dan mengingat informasi. Menurut De Porter dan Hernarki, tahun 2004, individu dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri yang pertama berbicara dengan perlahan, kemudian mudah memahami sesuatu yang melibatkan fisik, cenderung menyentuh untuk mendapatkan perhatian orang lain, lebih suka mendekat dengan lawan bicara saat berkomunikasi, banyak gerakan fisik, lebih senang belajar dengan metode praktik, lebih mudah menghafal dengan berjalan, menggunakan jari untuk menunjuk tulisan saat membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak bisa duduk dalam waktu lama, sulit mengingat tempat kecuali jika mereka datang ke tempat tersebut, lebih senang buku dengan kata-kata mengandung aksi, kesulitan menulis tapi pandai berbicara, serta menyukai kegiatan yang menyibukkan diri. Kemudian saya akan menjelaskan 2.5 tentang penelitian yang relevan. Kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan berpikir kritis. Menurut Ismail tahun 2018, berpikir kritis memberikan banyak manfaat, diantaranya mampu meningkatkan pemahaman konsep sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, proses pembelajaran akan lebih efektif. Hal ini bersumber dari Atoila tahun 2015. Gaya belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan berpikir kritis siswa karena gaya belajar berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan gaya belajar. Menurut Nurbaiti tahun 2015, gaya belajar siswa memiliki kaitan yang erat dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif. Gaya belajar merupakan faktor pendorong untuk mencapai keterampilan berpikir kritis. Hal ini bersumber dari Hofer tahun 2016. Kemudian saya akan membahas bab 3 tentang metode penelitian.
3.1 tentang pendekatan dan jenis penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran seseorang baik secara individu maupun berkelompok. Hal ini bersumber dari Sukma Dinata tahun 2015. Sementara jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu hal secara naratif. Hal ini bersumber dari Sukma Dinata tahun 2015. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena peneliti akan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal bisa ditinjau dari gaya belajar siswa. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, semua informasi yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk naratif. Kemudian ada 3.2 tentang subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memberikan tes gaya belajar. Setelah mendapat hasil tes, peneliti mengkategorikan masing-masing gaya belajar siswa. Kemudian memilih subjek penelitian dengan gaya belajar tunggal. Apabila terdapat beberapa siswa dengan gaya belajar tunggal yang sama, maka siswa dipilih berdasarkan pertimbangan guru matematika mengenai siswa yang lebih baik dalam berkomunikasi. Berdasarkan hasil tersebut, dipilih 3 siswa sebagai subjek penelitian. 1 siswa dengan gaya belajar visual, 1 siswa dengan gaya belajar auditorial, dan 1 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian saya akan membahas 3.3 tentang data dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah lembar jawaban siswa pada tes gaya belajar, lembar jawaban siswa pada tes soal bisa, dan transkrip wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 siswa yang bertindak sebagai sumber penelitian dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian 3.4 tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama adalah kehadiran peneliti. Peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, penelaah, dan pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti sebagai pengumpul data bertindak untuk memberikan tes tulis dan wawancara subjek penelitian. Peneliti sebagai penganalisis data bertindak untuk melakukan analisis terhadap kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal bisa ditinjau dari gaya belajar siswa. Peneliti berperan sebagai penelaah untuk menentukan kategori kemampuan berpikir kritis siswa dengan gaya belajar tunggal sesuai indikator berpikir kritis yang telah dirumuskan. Peneliti sebagai pelapor hasil penelitian bertindak untuk menyelesaikan seluruh tahap pengumpulan data dan melaporkan seluruh hasil penelitian dalam narasi deskriptif. Kemudian, instrumen penelitian yang kedua adalah angket gaya belajar. Angket gaya belajar digunakan untuk menggolongkan gaya belajar siswa ke dalam 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Angket gaya belajar ini disusun berdasarkan ciri-ciri dari setiap jenis gaya belajar. Setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Pilihan jawaban A mengacu pada gaya belajar visual, pilihan jawaban B mengacu pada gaya belajar auditorial, dan pilihan jawaban C mengacu pada gaya belajar kinestetik. Kemudian, instrumen penelitian yang ketiga adalah tes soal bisa. Berikut soal bisa yang digunakan dalam penelitian ini. Berapa panjang tali layang-layang untuk menarik kapal pada sudut 45 derajat dan berada pada ketinggian vertikal 150 meter? Seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Untuk soal yang kedua, Gunung Kerinci merupakan gunung api tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.805 mdpl. Jalur pendakiannya beragam, bahkan ada jalur tanjakan dengan kemiringan mencapai 60 derajat. Gambar di bawah ini merupakan jarak dan rata-rata waktu pendakian melalui jalur Kersik Tuwo. Tentukan kecepatan rata-rata mulai dari pos 3 hingga mencapai puncak Indrapura. Nyatakan dalam kilometer per jam. Instrumen penelitian yang keempat adalah wawancara.
Wawancara bertujuan untuk mendorong siswa mengemukakan alasan dan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan. Hasil wawancara dengan siswa akan dijadikan data pelengkap untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa. Pedoman wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan instrumen kemampuan berpikir kritis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan 3.5 tentang teknik analisis data. Analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman, tahun 1992 dalam analisis kualitatif terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi data. Tahap-tahap reduksi data yaitu yang pertama pemilihan subjek penelitian untuk fokus penelitian. Kemudian menganalisis hasil pekerjaan subjek penelitian berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, menyederhanakan hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan mentransformasikan ke dalam catatan agar menjadi data yang siap digunakan. Kemudian yang kedua ada penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data penelitian ini berupa penjelasan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA dengan gaya belajar tunggal. Penyajian data didasarkan pada hasil tes tulis dan hasil wawancara subjek penelitian. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal PISA. Ditinjau dari gaya belajar siswa. Penarikan kesimpulan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan analisis hasil pekerjaan dengan hasil wawancara subjek penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan 3.6 tentang tahap penelitian. Pada tahapan yang pertama, tahapan persiapan peneliti mengkaji teori tentang berpikir kritis, soal PISA, dan gaya belajar. Kemudian menyusul tes gaya belajar siswa berdasarkan kajian teori sebelumnya, memilih soal PISA, dan membuat pedoman wawancara. Kemudian melakukan validasi instrumen penelitian untuk memperoleh instrumen yang valid. Kemudian melakukan perbaikan instrumen penelitian berdasarkan kritik dan saran dari validator. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di sini peneliti memilih subjek penelitian dengan gaya belajar tunggal sesuai prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian memberikan tes soal PISA, menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal PISA sesuai indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, mengkategorikan kemampuan berpikir kritis siswa, mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, serta menganalisis hasil wawancara. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penulisan laporan. Peneliti mendeskripsikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, mengkonsultasikan kepada pembimbing, serta membuat kesimpulan akhir penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. Berikut daftar rujukan pada penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.